Di video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita bisa memanfaatkan software statistika. Dalam hal ini kita akan menggunakan Minitab untuk membantu melakukan perhitungan eh, terkait dengan ANOVA. Nah, ini contoh yang sudah ada di video sebelumnya. Jadi kita memiliki data percobaan dari 4 katalis untuk menghasilkan produk kimia. Jadi katalis A dicoba 4 kali, hasil pertama menghasilkan 25% produk, percobaan kedua 23 dan seterusnya, rata-ratanya 24,25. Ya. Katalis B juga 4 kali, hasilnya sekian, katalis C sekian, katalis D sekian. Nah, pertanyaannya apakah katalis yang berbeda bisa menghasilkan yield atau rata-rata yang berbeda, atau mu yield A sama dengan mu yield B sama dengan mu yield C sama dengan yield D. Nah, saya menggunakan Minitab. Di sini saya sudah input data. Cara menginput datanya adalah kita masukkan katalis, kolom katalis, karena kita punya 4 data, berarti A-nya 4 kali, A, B-nya 4 kali, dan seterusnya. Nah, ini yield pertama untuk A, yield kedua untuk A, dan seterusnya. Jadi ini sama saja datanya dengan di sini. Ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung start ANOVA one way. Kita klik. Nah, tadinya itu di sini ada yield ya, kita klik, kita select. Ya, karena sudah ada di dalam ya. Jika kalian mulai ini ada di sini, kalian klik response, nanti akan muncul variabel yang bisa masuk ke respon, diklik, ini saya delete. Buat memberi contoh ya. Oke. Nah ya, jadi respon itu yield. Kenapa katalis tidak masuk? Karena katalis nominal, respons tidak boleh nominal ya. Respons harus interval atau rasio. Nah, untuk faktor bisa rasio maupun interval ya. Nah, kita klik katalis. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa opsi yang kita bisa klik. Ini assume equivariance sementara, kita assume equivariance, nanti kita lihat bagaimana cara mengujinya. Nah, kemudian comparisons. Nah, ini tingkat alfanya berapa, error rate-nya. Saya klik Taki yang kita sudah pelajari di video, Danet. Nah, untuk Danet masih ingat, Danet itu kita bandingkan dengan kontrol. Nah, di sini asumsinya yang existing katalis itu adalah katalis A. Nah, kemudian SU, kita ingin melihat siapa katalis yang bisa menghasilkan yield terbesar. Karena semakin besar yield, semakin bagus ya, semakin produktif, maka largest mean is best. Oke. Kemudian kalau kita graf juga, kita ingin melihat histogram dari residual, apakah normal atau tidak. Kemudian normal probability plot. Ya, kita klik. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, outputnya seperti ini. Kita punya faktornya katalis 4 level ya. Ada katalis A, B, C, D. Jadi null hypothesis all means are equal. Alternative hypothesis not all means are equal. Jadi minimal. Nah, ini tabel ANOVA ya, yang kalian sudah pelajari di video sebelumnya. Jadi kalau kalian menghitung manual harus menggunakan rumus-rumus yang ada di video tersebut, harusnya hasilnya sama dengan ini. Nah, ini adalah model summary-nya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini adalah estimasi untuk means ya. Jadi mu 1 ya, mu 1 ini adalah y bar a ya, y bar a, mu a ya maksud saya, mu a.
estimasi untuk mu A, Y barnya sekian, standar deviasinya sekian. Ini pakai rumus T seperti di kuliah estimasi untuk satu sampel. Confidence intervalnya 95% adalah antara 22,9 sampai 25,59 dan seterusnya. Nah, ini Taki ya. Jadi ini tadi Y D bar, Y B bar dan seterusnya. Nah, perhatikan ini ada grouping yang saya sudah tunjukkan di video. Artinya D itu dia sendirian, dia tidak sama mu-nya atau tidak berbeda, dia berbeda secara signifikan mu-nya dibandingkan B, C, dan A. Tetapi B dan A dia tidak berbeda signifikan. Tetapi B berbeda signifikan dengan C karena di sini nggak ada C. Nah, grup ketiga atau grup ke C ya. Ini sebenarnya mungkin lebih enak 1, 2, 3 grupnya. Nah, A dan C tidak berbeda signifikan. Ini kalian lihat. B tidak berbeda signifikan dengan A, tetapi A tidak berbeda signifikan dengan C, B berbeda signifikan dengan C. Nah, ya jadi seperti itu. Kalau kita lihat juga cukup jelas di sini ya. Tidak ada irisan antara selang A dengan selang B, C, D. Ya. Maksud saya selang D dengan selang A, B, C. Tidak ada irisan. Paling rendah D itu batas bawahnya 27,4, B batas atasnya 27,09. Jadi batas atas B masih lebih kecil dari batas bawah D. Nah, itu adalah Taki. Kalau kita lihat satu-satu bisa kita bandingkan ya. Kalian bisa cek lagi di video terkait dengan uji Taki. Kita bandingkan satu-satu B dengan A, C dengan A, D dengan A, dan seterusnya. Nah, ini kalau digambarkan dalam grafik, ya, kalian lihat D dengan A tidak mengandung 0. D dengan B tidak mengandung 0. D dengan C tidak mengandung 0. Ya. Tetapi B dengan A mengandung 0. C dan A mengandung 0. Tapi C dan B tidak mengandung 0. Ya. Jadi mengapa tadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di Danet kalau dibandingkan dengan A, misalkan sekarang pabrik itu memakai A. Pertanyaannya, mana yang lebih baik dari A? Nah, ternyata A, B, dan C itu tidak berbeda signifikan. Ya, artinya B dan C tidak lebih baik dari A. Tapi sebaliknya D dia lebih baik dari A. Nah, jadi ini kita lihat dibandingkan dengan kontrol, p-value-nya lebih besar dari katakanlah 0,05, berarti tidak berbeda signifikan, juga tidak berbeda signifikan, tetapi ini p-value-nya sangat kecil, berarti D berbeda signifikan. Nah, ini Danet. Untuk SU, ya, ini perbandingannya. Kalian kalau lihat ini maksimum is the best, perhatikan untuk D dia batas bawahnya adalah 0. Jadi kesimpulannya D adalah is the best. Ya. D adalah is the best. Ya. A, B, C batas atasnya mengandung 0. Berarti A, B, dan C itu is not the best. Ya. Di sini ada interval plot. Nah, ini untuk normal probability plot. Kalau dia mengikuti distribusi normal, seharusnya titik-titik residual ini tidak jauh dari garis lurus ini. Ini disebut dengan garis persentil ya, kuantil plot. Tapi kalau dia tidak normal, dia akan melengkung atau membentuk huruf S atau pola yang lainnya. Nah, memang dari segi histogramnya sih tidak terlalu normal, tetapi cukup normal. Kalian bisa juga menggunakan tools-tools yang lain di Minitab. Mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, itu cara perhitungan dasar dan bagaimana interpretasi output Minitab untuk ANOVA CRD, Completely Randomized Design.